Namun, meskipun Murong Yu cukup menyentuh hati, dia tidak tercengang, dan dia langsung menyetujuinya. Dia masih tidak tahu apapun tentang identitas penyihir itu. Dan siapa guru gadis iblis itu? Di mana dia? Bisakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan Murong Yu? Semua ini perlu dipahami dengan jelas. Jadi Murong Yu membuang pertanyaan-pertanyaan ini dari kepalanya, dan kemudian dia menatap gadis iblis itu. Gadis iblis itu meregangkan pinggangnya, memperlihatkan sosoknya yang anggun. Namun, Murong Yu tidak pernah menyipitkan mata, yang membuat gadis iblis itu merasa tertekan untuk sementara waktu. Dia diam-diam mengutuk Murong Yu karena bukan seorang pria. Saya berasal dari Sekte Taiyin, dan Sekte Taiyin adalah sekte paling kuat di daerah ini. Tidak ada seorang pun, Sekte Taiyin kami bahkan memiliki keberadaan tingkat keberuntungan, dan ada lebih dari satu. Pada titik ini, wajah gadis iblis itu menunjukkan kesombongan. Lulu, tampaknya agama Taiyin membuatnya sangat bangga. Murong Yu mencibir, dia sama sekali belum pernah mendengar tentang Sekte Taiyin, dan sulit untuk mengatakan apakah ada Sekte Taiyin di dunia ini. Bagaimanapun, ini hanyalah satu sisi dari penyihir. Namun, pada saat ini, Raja Matahari tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Apa hubungan antara bulan dan matahari? Namun, ini adalah tata surya. Apakah Raja Matahari itu adalah orang dari tata surya? Tingkat eksistensi apa yang dia miliki di tata surya? Tingkat eksistensi apa yang dimiliki Raja? Murong Yu tiba-tiba bertanya ketika melihat gadis iblis itu. Raja secara alami adalah penguasa galaksi, yang terkuat. Gadis iblis itu berkata tanpa berpikir. Namun, dia segera bereaksi, lalu menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Bagaimana kamu tahu Raja? Murong Yu tertawa, dan tidak menjawab. Namun, hatinya tertekan. Penguasa galaksi. Dengan kata lain, Raja Matahari kemungkinan besar adalah penguasa tata surya, atau mantan penguasa, yang terkuat di tata surya. Namun, mengapa dia akhirnya jatuh ke dunia suci? Dengan kata lain, ada eksistensi yang lebih kuat di atas Raja Matahari. Tidak heran kekuatan kloningannya tiba-tiba melonjak setelah berlatih kitab suci matahari. Tingkat latihan ini mungkin adalah eksistensi teratas di tata surya. Keadaan apa yang dicapai oleh yang terkuat di tata surya? Setidaknya itu adalah eksistensi puncak alam keberuntungan, dan bahkan mungkin eksistensi di luar alam keberuntungan. Dengan kata lain, pencapaian kloning Murong Yu setidaknya adalah alam keberuntungan. Mengenai kekuatan alam keberuntungan, apakah itu dianggap yang terkuat di seluruh langit berbintang yang tak berujung? Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas? Tetapi Murong Yu tidak tahu. Katakan, bagaimana kau bisa mengenal Raja? Gadis iblis itu menatap Murong Yu dan bertanya lagi. Dalam hal kekuatan Murong Yu dan visi dunia Tianwu, mustahil untuk mengenal Raja. Dan Raja Tata Surya, Murong Yu tertawa dan segera mengganti topik pembicaraan. Siapa yang tahu apa hubungan antara gadis iblis dan Raja Matahari? Dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan hubungannya dengan Raja Matahari. Bahkan warisan dari Raja Matahari akan menyebabkan dia terbunuh. Namun, reaksi Murong Yu membuat gadis iblis itu semakin penasaran. Namun, hanya Murong Yu yang peduli padanya, dan dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Iblis, bukan tidak mungkin untuk mengirimmu kembali ke gerbang guru, tetapi aku akan meningkatkan kekuatanku sekarang. Kata Murong Yu sambil menatap iblis itu. Dia hanya setengah langkah di alam ruang udara sekarang. Alam ini dapat berjalan menyamping di Sui Yunsing. Namun di dunia Tianwu, itu hanya biksu terendah. Terus terang, itu adalah semut. Meskipun wilayah udara hanyalah semut yang relatif kuat, kekuatannya jauh lebih kuat. Gadis iblis itu membalik telapak tangannya, dan sebuah pil tiba-tiba muncul di tangannya. Saya pikir Anda terjebak di alam udara campuran setengah langkah. Seharusnya bukan masalah pemahaman yang tidak memadai, tetapi penyimpanan energi yang tidak memadai. Pil ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Setelah Anda menelannya, Anda seharusnya dapat berharap bantuan untuk naik ke alam udara. Murong Yu melihat ke atas dan menemukan bahwa pil ini benar-benar mengandung cahaya kekuatan yang kuat. Cahaya kekuatan ini untuk alamnya saat ini. Jika hal-hal yang lebih lemah dari alamnya saat ini, cahaya kekuatan yang terpancar dari mereka sangat lemah, atau bahkan hampir tidak ada. Jika tidak, mata Murong Yu penuh dengan cahaya yang kuat. Namun, meskipun cahaya kekuatan yang terpancar dari pil obat ini tidak buruk, tidak mungkin untuk meningkatkan alam Murong Yu. Tetapi jika dapat ditingkatkan, itu adalah beberapa. Jadi Murong Yu mengambil pil itu dan menelannya dalam satu gigitan. Apakah kamu tidak takut dengan pil racun macam apa ini atau pil yang dapat mengendalikan jiwamu dan mengendalikanmu? Gadis iblis itu menatap Murong Yu sambil tersenyum. Murong Yu hanya tersenyum, tetapi dia tidak benar-benar meminum obat ini. Menelannya hanyalah kedok. Sebenarnya, pil ini telah dilemparkan ke dalam tungku kekacauan olehnya. Selama kamu memasuki tungku kekacauan, tidak peduli pil jenis apa pil itu, semuanya akan disempurnakan menjadi kekuatan yang paling primitif. Hati-hati, jangan kewalahan. Aku akan memberimu waktu setengah tahun untuk memurnikan pil ini. Gadis iblis itu memerintahkan, tetapi Murong Yu mengabaikannya, tetapi hanya duduk di tanah dengan pura-pura, seolah-olah dia sedang duduk di tanah. Pil pemurnian memiliki kekuatan obat yang sama. Auzu.com. Sebenarnya, meskipun pil ini bagus,
pil ini dengan cepat disempurnakan oleh tungku kekacauan. Namun, agar tidak terlihat oleh gadis iblis, Murong Yu masih mengendalikan kekuatan tersebut untuk perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Baru 3 hari kemudian, Murong Yu perlahan membuka matanya. Kekuatannya telah meningkat 1 tingkat lagi, tetapi masih belum ada terobosan. Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan mata terkejut. Meskipun pil ini tidak terlalu canggih untuknya, pil ini cukup canggih untuk Murong Yu. Gadis iblis, itu telah memberikannya kepada Murong Yu setengah tahun sebelumnya, tetapi setengah tahun sudah sangat cepat. Namun, Murong Yu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Ini terlalu mempesona, bukan? Sebenarnya, Murong Yu juga tertekan. Awalnya, dia dapat menelan seluruh kekuatan pil ini dalam waktu 1 jam. Di bawah kendalinya, butuh waktu 3 hari bagi Murong Yu untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah batasnya, karena kekuatan setelah memurnikan pil ini benar-benar tidak banyak, Murong Yu benar-benar tidak dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk memurnikannya. Gadis ajaib, pil ini tampaknya tidak bekerja dengan baik, apakah ada pil yang lebih canggih? Sebenarnya, Murong Yu ingin bertanya apakah ada perangkat dasar tingkat tinggi, tetapi itu terlalu menakutkan, jadi dia tidak mengungkapkannya. Siapa yang tahu apakah gadis iblis itu akan bunuh diri untuk mempelajarinya? Gadis iblis itu memutar matanya dan berkata, tidak lagi. Pilnya umumnya digunakan untuk menyembuhkan luka, memulihkan vitalitas, dan meningkatkan pemahaman. Hanya saja ketika dia diburu, dia telah menghabiskan pil untuk menyembuhkan dan memulihkan vitalitas. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Murong Yu. Namun, sebelum dia berbicara, gadis iblis itu tiba-tiba berkata dengan kejam, jangan khawatir, aku pasti akan meningkatkan kekuatanmu ke alam ruang udara, dan sekarang aku akan membawanya ke tempat yang baik. Sambil berbicara, gadis iblis itu akan berdiri dan berjalan keluar. Melihat ekspresi gadis iblis itu, Murong Yu merasakan hening sejenak di dalam hatinya. Apa yang disebut tempat baik gadis iblis itu kemungkinan besar adalah tempat musuh-musuhnya. Tapi, bagaimana aku merasa ada yang salah? Ya, orang ini belum memulihkan kekuatannya. Bukankah dia memintaku untuk menjadi kuli lagi sekarang? Pikiran ini langsung terlintas di benak Murong Yu. Benar saja, gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan tatapan memelas setelah berjalan beberapa langkah. Aku tidak bisa berjalan lagi, kau pegang saja aku. Murong Yu terhuyung-huyung, lalu melangkah keluar dari gua dan dia sudah berada di luar gua. Kau mau berjalan atau tidak, terserah padamu. Gadis iblis itu berjalan keluar dengan ekspresi sedih dan menatap Murong Yu. Aku benar-benar terluka parah. Sekarang orang biasa bisa menusukku sampai mati dengan jari. Tidakkah kau tega membiarkanku berjalan ke sana? Sambil berbicara, gadis iblis itu masih terhuyung-huyung, dan dia benar-benar bergegas menuju Murong Yu. Murong Yu melotot padanya, dan mengeluarkan kekuatan untuk mendukung gadis iblis itu, katakan, kemana kau akan membawaku? Murong Yu juga melihat bahwa memang tidak ada kekuatan di tubuh gadis iblis itu. Tentu saja, ini mungkin juga berasal dari gaun iblis itu. Dengan kekuatan gadis iblis alam cahaya Yu Guang ini, terlalu mudah untuk mencegah Murong Yu melihatnya. Gadis iblis itu mengenali arahnya, dan kemudian Murong Yu menggunakan kekuatannya untuk melilit gadis iblis itu, keduanya naik ke udara, dan melesat ke arah itu. Meskipun kekuatan alam reinkarnasi, bahkan alam udara campuran setengah langkah, dapat terbang di dunia Tianwu, kecepatan terbangnya sangat lambat. Namun, inspirasi Murong Yu dari gadis iblis itu, ditambah dengan pemahaman bulan-bulan ini. Kecepatan terbangnya telah meroket dari sebelumnya, setidaknya bayi. Hampir tidak ada perlawanan saat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Bahkan kekuatan ruang dan waktu lebih seperti tangan besar, mendorongnya ke belakang, mempercepat kecepatannya. Melihat kecepatan Murong Yu, gadis iblis itu terkejut. Kecepatan ini tidak kurang dari rata-rata pembangkit tenaga udara tingkat tinggi. Jika Murong Yu berhasil menembus alam udara campuran, bukankah kecepatannya tidak akan terkalahkan di alam udara campuran? Apakah mungkin untuk mendekati kecepatan yang kuat di alam semesta? Penjahat, metamorfosis. Dua kata ini langsung muncul di hati gadis iblis itu. Kelainan seperti itu pasti membuatnya bergabung dengan Sekte Taiyin. Sekte Matahari sering menekan Sekte Taiyin, membuatnya tidak mungkin untuk mengangkat kepalanya. Raja Tata Surya juga sudah waktunya untuk berubah. Orang ini mungkin membuat kita Sekte Taiyin melawan perubahan haluan. Gadis iblis itu berpikir dalam hatinya, sudah memikirkan cara untuk menarik Murong Yu lebih dekat ke ajaran Taiyin. Sekte Taiyin dan Sekte Matahari selalu menjadi dua kekuatan paling kuat di Tata Surya. Dan kedua sekolah ini masih menjadi saingan. Namun, Sekte Matahari selalu lebih baik daripada Sekte Taiyin. Oleh karena itu, penguasa Matahari selalu menjadi orang dari Sekte Matahari. Namun, gadis iblis itu juga menemukan bahwa tidak mudah bagi Murong Yu untuk bergabung dengan kekuatan itu. Sebenarnya, jika gadis iblis itu tahu bagaimana Murong Yu sekarang berhasil masuk ke sebuah sekolah, apakah dia akan sangat senang? Anak kecil, ayo kita pergi ke Tianhaimen sekarang. Meskipun sekte ini memiliki leluhur alam semesta, itu hanyalah kekuatan sampah. Jika ada yang salah dengan gadis ini dapat membunuh hari ini dengan tamparan. Haimen, dalam perjalanan, gadis iblis itu berkata dengan jijik.
Murong Yu melirik orang lain dengan samar, saya katakan bahwa Anda, seorang wanita, benar-benar menginginkan wajah. Ketika saya menanam di tangan Tian Haimen, saya langsung mengakuinya, dan membuat begitu banyak alasan. Sepanjang perjalanan, Murong Yu sudah tahu bagaimana gadis iblis itu akan diburu. Di antara mereka yang mengejar gadis iblis itu adalah leluhur alam Uguang dari Tian Haimen. Adapun mengapa Anda ingin memburu gadis iblis itu? Nada bicara gadis iblis itu sangat ketat, dan dia tidak mengungkapkannya sama sekali. Gadis iblis itu awalnya berada di puncak alam semesta, dan dikatakan bahwa dia datang ke dunia Tianwu dari planet lain untuk mengalaminya. Tujuannya adalah untuk menerobos alam dan bergegas ke alam keberuntungan yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara memprovokasi Tian Haimen. Sebagai murid luar biasa dari Sekte Taiyin, gadis iblis itu tidak menganggap leluhur alam Yuguang ini di matanya. Namun, karena dia pernah terluka sebelumnya, dia bukanlah lawan. Gadis iblis itu menatap tajam ke arah Murong Yu, jika bukan karena gadis ini. Murong Yu tidak peduli untuk mendengarkan kata-kata iblis itu, saat ini dia sudah mendarat dari langit. Tian Haimen adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia Tianwu, dan leluhur alam semesta yang bertanggung jawab atasnya. Ada banyak murid di tingkat reinkarnasi seperti Murong Yu. Bahkan alam Yuguang memiliki banyak pemain kuat. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah berani memasuki Tian Haimen dengan cara yang begitu terbuka. Terlebih lagi, ada seorang gadis iblis di samping Murong Yu. Lihatlah gadis iblis itu, gadis iblis, bagaimana kamu masuk? Jika itu hanya Murong Yu, dia tidak akan khawatir sama sekali dalam hal ini. Kamu bisa masuk setelah tidak terlihat. Bahkan jika seluruh gerbang Tianhai diselimuti oleh formasi dan batasan, dapatkah itu menghentikan Murong Yu? Hanya saja, sebagai salah satu kartu truf Murong Yu, dia tidak akan pernah menunjukkannya di depan gadis iblis itu. Bagaimana jika gadis iblis itu membunuh dan memenangkan harta karun? Ya, bagaimana kamu bisa masuk? Gadis iblis itu menatap Tian Haimen dengan ekspresi sedih. Dia telah memasuki gerbang Tianhai sebelumnya, tetapi saat itu dia masuk secara terbuka. Saat itu, bahkan jika leluhur Tian Haimen memperlakukannya dengan hormat, jika bukan karena kecelakaan nanti, mungkin dia masih akan diperlakukan seperti leluhur di Tian Haimen. Terlebih lagi, jika dia berada di masa jayanya, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi dan batasan di sini. Untuk saat ini, lupakan saja. Jadi, keduanya saling memandang. Kenapa kau tidak melupakannya dulu? Gadis iblis itu tiba-tiba berkata dengan perasaan bersalah. Dengan kekuatan alam reinkarnasi milik Murong Yu, dia sama sekali tidak bisa masuk. Dia harus menunggu sampai kekuatannya pulih sebelum datang untuk menekan Tian Haimen ini. Tidak masuk akal untuk berani mengejar dan membunuhnya. Tidak mungkin. Tanpa ragu, Murong Yu menolak usulan gadis iblis itu. Setelah akhirnya datang ke sini, bagaimana dia bisa menyerah? Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di rumah harta karun gerbang Tianhai. Harta karun ini dapat meningkatkan kekuatannya, bahkan jika itu adalah sarang harimau lontan, dia harus menerobos. Apakah kau punya cara? Gadis iblis itu bertanya dengan cepat. Baru setelah menanyakan pertanyaan ini, gadis iblis itu tidak bisa menahan tawa. Murong Yu hanyalah alam reinkarnasi, di mana ada cara untuk melakukannya. Apakah kau punya harta karun ruang angkasa? Bisakah kau membawa orang yang masih hidup? Tanya Murong Yu. Kecuali Chuhetu Luosu, dia tidak memiliki harta karun seperti itu. Dan bahkan jika ada, itu mungkin tidak dapat memuat penyihir wanita itu. Bagaimanapun, gadis iblis itu adalah orang yang kuat di alam Yuguang. Bahkan jika keberadaan level ini memadatkan napas tubuh, mudah untuk menghancurkan harta spasial level rendah itu. Ya, gadis iblis itu mengeluarkan menara kecil 3 lantai tanpa ragu-ragu. Kamu masuk. Murong Yu menunjuk ke menara kecil di tangan gadis iblis itu dan berkata kepada gadis iblis itu. Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan tidak percaya, kamu membiarkanku masuk. Apakah kamu ingin? Ketika dia mengatakan ini, gadis iblis itu tidak bisa menahan ekspresi malu-malu. Namun, dengan ekspresi ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan perang dingin. Apakah kamu ingin balas dendam? Murong Yu menatap gadis iblis itu dengan tidak sabar. Gadis iblis itu mengangguk berulang kali, dan kemudian berhenti berbicara, tetapi dengan cerdik memasuki menara kecil 3 lantai itu. Aku tidak memintamu, jangan keluar, kalau tidak masalah bagiku untuk dikejar oleh seseorang. Perintah Murong Yu, dan kemudian meletakkan menara kecil 3 lantai itu ke dalam ruang penyimpanan. Harta ruang ini tidak dapat membawa orang yang masih hidup. Namun, benda itu dapat diisi dengan harta karun ruang angkasa yang berisi orang yang masih hidup. Namun, jika gadis iblis itu keluar dari menara kecil, harta karun di ruang angkasa ini akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah menarik napas dalam-dalam, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Siluman. Setelah tidak terlihat, Murong Yu berjalan menuju formasi penjaga Tian Haimen tanpa ragu-ragu. Auzu.com. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah sekte kuat yang dijaga oleh para leluhur alam Yuguang. Murong Yu tidak langsung menyerbu masuk, tetapi terlebih dahulu mengulurkan tangan besarnya untuk mengujinya. Tanpa halangan apapun, tangan besarnya melewati formasi dan memasuki gerbang Tianhai.
fisiknya terlalu abnormal, mengabaikan batasan dan formasi apapun di bawah langit. Satu langkah keluar, dan saat berikutnya, Murong Yu telah memasuki gerbang Tianhai. Setelah masuk ke sini, Murong Yu tampak berhati-hati. Karena dia tidak dapat menjamin apakah leluhur tingkat alam Yu Guang dapat melihat melalui tembus pandangnya secara sekilas. Setelah waktu yang lama, Murong Yu menemukan bahwa tidak ada yang menemukannya, jadi dia melancarkan aksi, mengikuti rute yang diberikan oleh gadis iblis, perlahan-lahan bergerak menuju rumah harta karun Tianhaimen. Namun, kecepatannya masih belum cepat, karena dia menemukan bahwa pikiran ilahi yang sangat besar sesekali lewat di gerbang Tianhai. Kemunculan pikiran ilahi ini sangat tiba-tiba, dan jika Murong Yu tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan ditemukan. Pada akhirnya, Murong Yu tiba di luar rumah harta karun Tianhaimen tanpa kejutan apapun. Ini adalah gua yang biasa-biasa saja. Gua itu disegel oleh gerbang besi, dan gerbang besi itu diselimuti dengan kuat oleh lapisan formasi dan larangan. Kecuali seseorang membimbing mereka, formasi dan larangan ini akan dipicu. Seorang lelaki tua duduk bersila di depan gerbang besi. Ini adalah lelaki tua yang tampak sangat biasa, kulit di wajahnya penuh kerutan seperti kulit jeruk bali kering. Namun, Murong Yu tidak berani meremehkan lelaki tua itu. Menurut kecerdasan gadis iblis itu, lelaki tua ini ternyata adalah leluhur dari alam Yu Guang tingkat tinggi. Seharusnya leluhur Tianhaimen yang menjaga rumah harta karun itu. Pikiran spiritual lelaki tua itu menyelimuti seluruh gerbang besi dan area di sekitar gerbang besi sejauh ribuan mil. Dia akan menemukan bahkan seekor nyamuk pun yang lewat. Murong Yu tidak langsung menerobos masuk. Dalam hal itu, bahkan jika dia tidak terlihat, ada kemungkinan besar untuk ditemukan. Begitu ditemukan oleh lelaki tua ini, Murong Yu akan ditangkap bahkan sebelum sempat memasuki Hetul Wushu. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh. Tepat ketika Murong Yu sedang berpikir tentang bagaimana cara menerobos blokade lelaki tua itu dan memasuki rumah harta karun itu, seorang pemuda melesat dengan cepat dari kejauhan. Oke, Murong Yu menembakkan cahaya terang di matanya, lalu dengan hati-hati terbang ke arah pemuda itu. Setelah pemuda itu sampai di depan rumah harta karun, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu dari kejauhan. Dengan penampilan penuh hormat, leluhur tua, murid itu datang ke rumah harta karun untuk memilih harta karun, dan saya harap leluhur akan melepaskannya. Mendengar ini, mata lelaki tua itu yang telah tertutup rapat tidak lepas. Hanya ketika dia melihat lelaki muda itu, matanya yang keruh menunjukkan secercah cahaya, tetapi itu hanya sesaat. Tanpa berbicara, lelaki tua itu membuat beberapa segel dengan kedua tangannya dan kemudian menutup matanya lagi. Pemuda itu sangat gembira, dan setelah memberi hormat kepada lelaki tua itu lagi, dia berjalan menuju gerbang besi. Pada saat ini, mereka bergegas maju selangkah demi selangkah. Selama proses ini, dia telah memasuki Hetul Wushu, dan Hetul Wushu berubah menjadi partikel tak terlihat yang melekat pada pemuda itu. Kekuatan pemuda itu tidak tinggi, itu hanya alam udara campuran tingkat rendah, jadi dia tidak menemukan Hetul Wushu. Tetapi lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Namun, pada saat ini Murong Yu sudah berkonsentrasi dan menahan napas. Meskipun pikiran spiritual lelaki tua itu mencari-cari lelaki tua itu bolak-balik, dia tidak pernah menemukannya. Namun, jelas bahwa lelaki muda itu juga merasakan gerakan lelaki tua itu, dan wajahnya menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Status orang ini di Tianhaimen jelas tidak rendah, itu pasti generasi kedua. Kalau tidak, bagaimana dia berani menunjukkan ketidaksenangan kepada leluhur tingkat tinggi di alam semesta? Apakah kamu tidak takut ditampar sampai mati oleh lelaki tua itu? Gerbang besi segera terbuka, dan lelaki muda itu telah memasuki rumah harta karun. Napas berbagai harta karun menyerbu ke wajahnya, tetapi Murong Yu telah menahan gagasan untuk menembak, selalu mengintai di dalam diri pemuda itu dan tidak berani bergerak. Karena dia menemukan bahwa roh lelaki tua itu selalu menyelimuti tubuh lelaki muda itu. Agaknya lelaki tua itu sudah curiga. Jika Murong Yu secara tidak sengaja menunjukkan kaki kudanya, dia pasti akan mati. Wajah lelaki muda itu sedikit jelek. Pikiran ilahi lelaki tua itu selalu menyelimutinya, membuatnya secara keliru berpikir bahwa dia sedang mengawasinya. Sebenarnya, semua barang di rumah harta karun ini adalah milik keluarganya, bahkan jika dia mengambil beberapa barang lagi. Orang tua ini hanyalah seorang budak bagi keluarga mereka, beraninya dia bersikap begitu lancang. Semakin saya memikirkannya, semakin marah dia, dan yang lebih mudah segera meledak, orang tua, apa maksudmu? Untuk apa kamu mengawasiku? Bahkan jika aku mengambil semua harta karun di sini, apa urusanmu? Engah, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprot. Pemuda ini benar-benar terlalu hebat. Namun, apakah orang ini adalah putra dari Master Tianhaimen? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani bersikap lancang? Tepat saat pemuda itu mengumpat, suhu di seluruh rumah harta karun itu anjlok. Penurunan suhu yang tiba-tiba itu menyebabkan rambut dingin pemuda itu meledak. Namun, rambut itu dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan pikiran spiritual lelaki tua itu telah ditarik kembali. Agaknya lelaki tua itu juga marah tadi. Pemuda ini benar-benar baik. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wajah pemuda itu menjadi pucat dan tak berdarah setelah menerima kejutan itu. Namun untungnya,
Pikiran spiritual lelaki tua itu cepat surut, jika tidak, pemuda itu takut dia akan mati ketakutan. Tua abadi, jangan biarkan kekuatanku melampauimu, jika tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, pemuda itu mengumpat, tampak seperti pembunuh. Murong Yu dapat merasakan bahwa jika kekuatan produk ini benar-benar melampaui lelaki tua itu, akan sangat mungkin untuk membunuh lelaki tua itu sejak awal. Saat berbicara, tangan pemuda itu menggaruk kehampaan. Saat berikutnya, sesuatu seperti tas kain muncul di tangannya. Sebelum Murong Yu bisa bereaksi, tas kain itu melompat ke udara, terangkat ke angin. Setelah beberapa saat, tas kain itu melambung hingga seukuran rumah. Berikan semuanya padaku. Pemuda itu mengeluarkan suara rendah. Tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan keluar dari mulut tas kain itu. Segala sesuatu yang diselimuti oleh kekuatan menelan dengan cepat ditelan. Dalam sekejap mata, semua harta karun di dekat pintu masuk rumah harta karun Tianhaimen telah ditelan, dan bahkan tidak ada satu pil pun yang tersisa. Jelas, ini baru permulaan. Saya melihat pemuda itu memegang tas kain dengan ekspresi gembira, dan terus masuk lebih dalam. Kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Anak yang hilang. Murong Yu dalam buku Hetuluo melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya berulang kali. Jika dia tahu bahwa dia telah mengosongkan rumah harta karunnya dengan cara ini, apakah dia akan marah sampai mati? Jika Murong Xuan melakukan ini, Murong Yu mungkin benar-benar muntah darah karena marah. Rumah harta karun Tianhaimen sangat besar, dan banyak harta karun disimpan dalam kategori yang berbeda. Tetapi tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada, orang-orang muda tidak dapat menahan diri untuk tidak menelannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pemuda itu sampai di belakang rumah harta karun. Dalam proses ini, Murong Yu tidak bermaksud untuk bergerak. Karena begitu dia bergerak, orang-orang Tianhaimen akan meragukannya. Tetapi jika harta karun ini dibawa keluar oleh pemuda itu, dan kemudian Murong Yu merampok orang itu lagi, bukankah Haimen akan memuntahkan darah lebih banyak hari itu? Bagian terdalam dari rumah harta karun itu adalah sesuatu seperti altar. Ada platform tinggi di altar, dan di platform tinggi itu ditempatkan senjata elemen yang memancarkan atmosfer yang menakutkan. Elemen ini pasti telah disegel oleh lapisan arai dan larangan. Namun meskipun begitu, napas yang keluar sangat menakutkan, membuat Murong Yu merasa tidak nyaman bahkan untuk bernapas. Meskipun ranah pemuda itu lebih tinggi dari Murong Yu, dia jelas jauh lebih rendah daripada Murong Yu dalam hal menahan aura. Pada saat ini, dia melihat artefak elemen dengan gemetar di sekujur tubuhnya. Namun, mata pemuda itu memancarkan cahaya aneh. Apakah ini artefak elemen tingkat alam Zenpai milik kita di Tianhaimen? Elemen keberuntungan. Mendengar ini, mata Murong Yu dalam buku Hetuluo tiba-tiba bersinar. Jika dia dapat menyempurnakan alat dasar tingkat alam keberuntungan ini, adalah mungkin untuk langsung membawanya ke puncak alam udara campuran, atau bahkan menerobos ke alam Yuguang dalam satu gerakan. Alam keberuntungan, tetapi di luar keberadaan alam Yuguang, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan di tata surya, itu seperti raksasa. Harus dipahami bahwa penguasa tata surya adalah puncak keberuntungan. Meskipun tas kain anak ini juga merupakan harta karun, tetapi saya tidak tahu apakah elemen tingkat keberuntungan ini dapat dikumpulkan. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Tas kain anak muda memiliki kemampuan untuk mengabaikan batasan dan formasi, dan dapat langsung mengumpulkan harta karun yang disegel itu. Ini adalah harta karun yang langka. Murong Yu memperkirakan bahwa tas kain ini setidaknya merupakan elemen tingkat alam Yuguang. Namun, yang kita hadapi saat ini adalah perangkat dasar dari alam keberuntungan. Apakah tas kain ini baik-baik saja? Tentu saja, jika tidak berhasil, Murong Yu siap untuk bertindak. Dia pasti tidak akan melepaskan artefak elemen tingkat alam keberuntungan ini. Dia mungkin tidak menginginkan hal-hal lain, tetapi elemen ini sama sekali tidak diperlukan. Haha, artefak dasar di tingkat alam keberuntungan ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Pemuda itu tertawa keras, membuka tas dan menelan artefak dasar itu. Di bawah tatapan Murong Yu, artefak dasar tingkat alam keberuntungan yang tersegel itu ditelan oleh tas kain tanpa perlawanan sama sekali. Bergemuruh. Namun, tepat setelah elemen itu dikumpulkan, seluruh rumah harta karun bergetar hebat. Agaknya elemen itu masih terhubung dengan formasi lain, begitu diambil, formasi itu akan segera terpicu dan memberitahu semua orang. Sudah berakhir, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Kemudian Murong Yu melihatnya mengeluarkan jimat dan menamparnya dengan keras. Sebelum Murong Yu bisa bereaksi, pemuda itu sudah muncul di tempat yang aneh. Tepat setelah pemuda itu menghilang, sebuah pikiran ilahi yang besar dengan cepat menyelimuti seluruh rumah harta karun. Namun, ketika dia melihat rumah harta karun yang kosong, dia tercengang untuk pertama kalinya. Apa? Rambut tua yang menjaga bagian luar rumah harta karun mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kemudian dia langsung menghancurkan pintu besi harta karun itu dan bergegas masuk ke rumah harta karun. Auzu.com, apa yang terjadi? Mengapa rumah harta karun itu? Tepat saat lelaki tua itu bergegas masuk ke dalam rumah harta karun, beberapa sosok lain muncul begitu saja. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat besar dan tak tertandingi, dan yang terburuk adalah setingkat dengan lelaki tua itu.
Bahkan ada beberapa orang yang napasnya lebih luas dan lebih luas daripada lelaki tua itu. Ahli alam Yuguang yang mengajukan pertanyaan itu tidak melanjutkan bertanya, karena mereka semua melihat rumah harta karun yang kosong. Bahkan Yuan Qi alam Yuguang Zenpei mereka dicuri. Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Banyak ahli alam Yuguang yang marah. Napas yang mengerikan terus keluar dari mereka, dan seluruh rumah harta karun yang terkena dampak berderit, seolah-olah akan hancur kapan saja. Seorang ahli alam Yuguang tidak berbicara, dan segera meninju beberapa segel dengan tangannya, yang tercetak di kehampaan. Pada saat berikutnya, sebuah gambar lengkap muncul di depan semua orang. Itu adalah pemandangan orang-orang muda yang dengan santai mengumpulkan harta karun. Itu tuan muda, seru lelaki tua itu. Wajah para ahli alam Yuguang lainnya semuanya suram. Engah, seorang pria parubaya yang tampak mirip dengan seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia adalah penguasa Tianhaimen, Laozi pemuda itu. Bagaimana mungkin dia tidak memuntahkan darah ketika dia melihat mahakarya putranya secara langsung? Itu jimat teleportasi, dia melarikan diri dengan jimat teleportasi. Kejar, seorang yang kuat di alam Yuguang berteriak, lalu sosoknya bergetar, dan dia segera mengejarnya. Dan orang kuat Tianhaimen lainnya semuanya telah menyusul. Untungnya, aku mendapat jimat teleportasi sebelumnya, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang benar-benar langit dan burung itu akan terbang. Pemuda itu marah dan hendak segera pergi dari sini. Namun tiba-tiba, dia berhenti, dan ekspresi di wajahnya menjadi lebih kaku. Serahkan tas kainmu, jangan berpikir untuk mempermainkanku, atau kamu akan mati. Sebuah suara dingin terdengar di telinga pemuda itu. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan bahkan menyelimuti orang-orang muda itu. Hati pemuda itu tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dia tahu bahwa jika dia tidak menuruti suara itu, dia pasti akan mati. Namun, dia bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa menyerahkan tas kain itu dengan mudah. Belum lagi tas kain itu sendiri adalah harta yang sangat berharga, apalagi harta seluruh Tianhaimen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam tas kain itu. Haha, senior, kamu pasti telah mengakui orang yang salah, bagaimana aku bisa memiliki tas kain? Berhenti bicara omong kosong, itu adalah tas kain yang kamu gunakan untuk menelan semua harta Tianhaimen. Aku hanya memberimu waktu 3 napas. Jika kamu tidak menyerahkannya setelah 3 napas, saya akan mengambilnya sendiri. Keringat dingin di dahi pemuda itu mengalir. Suara misterius ini tahu dengan sangat jelas. Dengan kata lain, dia telah melihat dirinya sendiri secara diam-diam, tetapi dia tidak menyadari apapun. Orang ini setidaknya adalah orang yang kuat di alam semesta. Pemuda itu berpikir dalam hati, tetapi dia hampir mati ketakutan. Hahaha, senior, saya takut tadi, jadi saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Tetapi saya ingat sekarang tiba-tiba, saya akan menyerahkan tas kain ini kepada Anda. Sambil berbicara, pemuda itu mengisinya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Karung kain yang terkumpul selama bertahun-tahun di Tianhaimen dibuang. Dia tidak berani melakukan trik. Murong Yu langsung mengambil tas kain itu dan hendak pergi, tetapi ketika dia pergi, dia masih mengingatkannya dengan baik hati, nak, jangan cepat-cepat lari. Jika tebakanku benar, orang-orang kuat Tianhaimen akan segera datang. Sebelum suaranya jatuh, Murong Yu telah mengirimnya pergi melalui Hetu Luoshu. Pemuda itu terkejut, lalu mengulurkan tangan untuk melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, dia diselimuti oleh beberapa aura yang menakutkan. Nizi, mengapa kamu tidak menangkapnya? Suara kepala sekte Tianhaimen terdengar, dan pemuda itu menggoyangkan kakinya dan langsung berbaring di tanah. Nizi, serahkan harta karun itu. Ayah, harta karun itu direbut oleh orang misterius, dan itu bukan di tanganku. Tuan muda Tianhaimen menangis dengan getir. Namun, bagaimana mungkin kepala sekte Tianhaimen dan yang lainnya mempercayainya? Jadi, mereka mencarinya secara langsung, tetapi mereka tidak menemukannya. Pada akhirnya, kepala sekte Tianhaimen bahkan secara langsung membaca ingatan pemuda itu. Jadi, dia melihat perburuan harta karun Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengambil harta karun mereka. Dasar pemberontak, aku sangat marah. Kepala sekte Tianhaimen menamparkan pemuda itu dan pingsan. Namun, dia menyemburkan 3 suap darah lagi dan lagi, lalu memutar matanya dan pingsan tanpa diduga. Dia benar-benar pingsan sebagai orang yang kuat di alam semesta yang bermartabat. Keterampilan pemuda itu benar-benar keberuntungan. Aku khawatir itu sebanding dengan alam keberuntungan, kan? Dasar bajingan, leluhur alam Yuguang lainnya di Tianhaimen semuanya pucat karena marah, tetapi mereka tidak membunuh orang-orang muda itu, mereka hanya memisahkan beberapa orang dan mencoba melacak Murong Yu. Yang lainnya membawa Master Sekte Tianhaimen dan yang lainnya kembali ke sekolah. Ketika banyak leluhur Tianhaimen mencari Murong Yu telah meninggalkan Tianhaimen jauh di sana. Tidak peduli bagaimana leluhur Tianhaimen mencari, mereka tidak dapat memikirkan kemampuan Murong Yu yang begitu menantang sehingga ia dapat berteleportasi tanpa jejak. Pada saat ini,
Murong Yu telah membuka sebuah kamar di sebuah penginapan di kota, dan memanggil gadis iblis keluar dari harta karun angkasa. Apakah kau telah memasuki rumah harta karun Tianhaimen? Karena gadis iblis itu belum dapat menemukan hubungan dengan pikiran ilahinya, ia tidak tahu tentang semua yang terjadi sebelumnya. Jadi aku bertanya saat pertama kali itu muncul. Murong Yu mengangkat tangannya dan melemparkan tas kain yang ada di tangan pemuda itu. Gadis iblis itu segera menatap tas kain itu dengan mata cerah, ini setidaknya elemen tingkat alam keberuntungan. Sambil berbicara, gadis iblis itu telah mengambil tas kain itu. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya langsung menembus ke dalam tas kain itu. Murong Yu menatap gadis iblis itu dengan samar, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan belum memeriksa isi tas kain ini, karena dia sudah tahu apa yang ada di dalam tas kain itu. Dia tidak takut gadis jahat itu menggelapkan semua ini. Benar saja, gadis iblis itu tampak kecewa dan melemparkan tas kain itu kepada Murong Yu. Murong Yu melihat semua ini di matanya. Gadis iblis itu pasti punya rencana untuk membiarkannya mencuri rumah harta karun Tianhaimen. Pasti tidak ada yang dia butuhkan di dalam tas itu. Apa, tidak ada yang kamu inginkan? Murong Yu menatap gadis iblis itu sambil tersenyum. Gadis iblis itu langsung mengangguk, tetapi dia bereaksi cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi meremehkan, Tianhaimen adalah sekolah tingkat rendah, aku tidak suka hal-hal ini. Biar aku berikan ini padamu. Dia dibunuh tanpa mengakui bahwa dia punya rencana. Tetapi bagaimana jika dia tidak mengakuinya? Murong Yu sudah menebaknya. Bagaimana kamu mengosongkan rumah harta karun di Tianhaimen? Ada terlalu banyak harta karun di dalam tas itu, dan gadis iblis itu tahu sekilas bahwa rumah harta karun di Tianhaimen hampir dipindahkan. Dan ada elemen tingkat alam keberuntungan di dalam tas kain itu. Meskipun Tianhaimen adalah salah satu sekte teratas di dunia Tianwu, itu hanya satu elemen tingkat keberuntungan. Murong Yu hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, dan tidak menjawab. Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan tatapan pucat, jangan bilang, aku jarang tahu. Namun, tidak lama setelah dia mengatakan ini, dia bertanya lagi, sobat, bagaimana kamu memasuki gerbang Tianhai dan mengosongkan rumah harta karun mereka? Murong Yu terus tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi gadis iblis itu hanya bertanya beberapa kali lagi tanpa menyerah. Sepertinya dia harus tahu, faktanya, Tianhaimen memiliki banyak orang kuat di alam semesta. Murong Yu hanyalah orang kuat dalam siklus reinkarnasi, tetapi dia dapat mengosongkan harta mereka. Belum lagi gadis iblis itu, bahkan orang-orang kuat di alam semesta dan alam ciptaan ingin tahu alasannya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Murong Yu akhirnya berbicara setelah menolak belasan kali. Gadis iblis itu memutar matanya, omong kosong, jika aku tidak ingin tahu, aku akan terus bertanya. Kamu ceritakan rencanamu, dan aku akan memberitahuku bagaimana cara mendapatkan harta ini. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Setan itu mengerang sebentar, dan akhirnya setuju. Sepertinya dia benar-benar ingin tahu bagaimana Murong Yu mengosongkan rumah harta Tianhaimen. Saya telah lama terjebak di alam cahaya ilahi, dan saya hanya mampu menerobos dengan satu tendangan. Namun, saya selalu memiliki sedikit wawasan. Dan belum lama ini, saya mengetahui bahwa sebuah pertanyaan surgawi muncul di dunia Tianwu. Senteng ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Yang terpenting adalah bahwa senteng pertanyaan surgawi dapat meningkatkan peluang 30% untuk menerobos ke alam keberuntungan. Tiba-tiba Murong Yu menyadari, jadi, Anda datang untuk mengambilnya. Apakah Anda bukan murid luar biasa dari Sekte Taiyin? Seharusnya ada orang kuat di Sekte Taiyin, atau guru Anda. Anda dapat meminta bantuan mereka. Agaknya, selama Taiyin mengajarkan sepatah kata, Tianhaimen dan sekolah lainnya akan gemetar. Gadis iblis itu menggelengkan kepalanya, Anda tidak mengerti, saya harus mendapatkan harta ini sendiri. Ketika sampai pada hal ini, gadis iblis itu menatap tajam ke arah Murong Yu, katakan, cepatlah. Murong Yu tersenyum, sangat mudah. Aku telah mengintai di luar Tianhaimen menunggu kesempatan. Namun, seorang pemuda muncul begitu saja belum lama ini. Dan orang ini seharusnya terlalu senang, tentu saja mengatakan bahwa dia telah menguasai langit. Semua harta karun di Haimen Treasury. Lalu aku memukulnya dengan keras dan mengambil tas itu. Sesederhana itu, gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan curiga. Sesederhana itu, Murong Yu mengangguk. Salahkan kau jika kau mempercayainya. Gadis iblis itu sama sekali tidak mempercayainya. Namun, Murong Yu selalu bersikeras. Faktanya, hampir semua yang dikatakan Murong Yu benar. Dia hanya menyembunyikan beberapa fakta dan tidak mengatakannya. Dia masih belum sepenuhnya mempercayai penyihir itu. Dan apa yang dikatakan iblis itu bertanya kepada Senteng apakah itu benar, siapa yang tahu. Auzu.com. Baiklah, dengan harta karun Tianhaimen, aku bisa menerobos ke alam udara campuran. Aku akan berlatih dulu. Murong Yu meraih tas kain, dan memasuki buku Hetuluo dengan cepat. Gadis iblis itu terkejut sejenak, lalu dia menjadi sedikit marah. Orang ini jelas memiliki ruang harta karun untuk orang yang masih hidup, tetapi dia mengemas dirinya ke dalam harta karun ruang angkasa biasa sebelumnya, yang benar-benar mengerikan. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu menuangkan beberapa artefak tingkat alam Yuguang yang telah diperolehnya ke Tianhaimen.
Meskipun perangkat elemen tingkat alam campuran udara masih dapat meningkatkan kekuatannya, itu tidak terlalu berguna. Oleh karena itu, Murong Yu harus memurnikan Yuan Qi yang lebih kuat untuk menerobos. Namun, meskipun Tianhaimen adalah salah satu sekolah teratas di dunia Tianwu, namun, tidak banyak elemen tingkat alam Yu Guang. Namun, ini juga harus memungkinkan Murong Yu untuk menerobos. Jadi, Murong Yu mulai memurnikan. Saat setiap bagian dari Yuan Qi tingkat alam Yu Guang disempurnakan, kekuatan Murong Yu terus meningkat. Akhirnya, saat tubuh Murong Yu sedikit gemetar, alamnya akhirnya menerobos. Tanah udara campuran. Setelah terobosan, Murong Yu tidak berhenti memurnikan peralatan dasar, tetapi terus memurnikan. Aliran kekuatan besar yang tak berujung memasuki tubuhnya, meningkatkan kekuatannya, dan dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan dan ranahnya. Namun, setelah Murong Yu sepenuhnya mengkonsolidasikan ranah di tingkat pertama ranah udara campuran, ia berhenti terus menyempurnakan peralatan dasar. Artefak elemen tingkat ranah Yu Guang saat ini juga harus dapat menaikkan ranahnya ke tingkat kedua ranah udara campuran. Bahkan setelah menyempurnakan elemen ranah keberuntungan, ranahnya bahkan lebih mungkin untuk menembus langsung ke puncak ranah udara campuran, atau bahkan bergegas ke ranah Yu Guang. Namun, itu terlalu mengejutkan. Jika Murong Yu sendirian, ia pasti akan terus meningkatkan kekuatannya. Namun sekarang ada iblis di sampingnya, dan ia tidak ingin ditangkap oleh iblis dan orang-orang dari Sekte Taiyin sebagai kelinci percobaan untuk penelitian. Setidaknya 100 kali lipat kekuatan sebelumnya. Setelah Murong Yu merasakan kekuatannya, senyum puas muncul di wajahnya. Jika ia menghadapi Master Lin Xiong sekarang, ia tidak memerlukan cara dan formasi lain sama sekali. Ia dapat membunuh Master Lin Xiong dengan satu pukulan. Terlebih lagi, setelah menerobos ke alam udara campuran, Murong Yu merasa bahwa aturan ruangnya telah meningkat pesat. Kemampuan di ruang angkasa lebih kuat, saya khawatir itu sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga udara tingkat tinggi. Bahkan aturan waktu telah disempurnakan. Sebenarnya, bukan hanya ketekunan ini. Setelah Murong Yu menerobos, mantra 9 karakter telah meningkat. Dia menggunakan waktu untuk menguasai kekuatan baru lagi, dan hanya setelah 3 hari tertunda, Murong Yu muncul dari Hetul Woshu. Apakah kamu berhasil menerobos? Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan tatapan seperti monster, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Tiba-tiba, Murong Yu merasa bersalah. Benar-benar tidak normal, butuh waktu 10 tahun penuh bagiku untuk menerobos dari alam reinkarnasi ke alam udara campuran. Aku adalah jenius pertama yang mengajari generasi muda Taiyin. Kalian benar-benar membutuhkan waktu kurang dari 5 hari. Hatinya menjadi tidak seimbang, dan dia memutar matanya ke arah Murong Yu. Murong Yu bahkan lebih bersalah, dia masih keluar terlalu cepat. Sebenarnya, dia tidak perlu setengah hari untuk menerobos. Jika dia keluar segera setelah menerobos, apakah gadis iblis itu akan takut setengah mati? Ayo pergi ke Sekte Taiyin. Setelah Murong Yu menerobos, dia dalam suasana hati yang baik. Selain itu, alam biksu dunia Tianwu masih agak lemah, tidak cukup untuk mendukungnya menerobos ke alam Yu Guang atau bahkan alam keberuntungan. Hanya dengan pergi ke Yuan Xing tingkat yang lebih tinggi, dia bisa menerobos secepat mungkin. Dan dia harus bergabung dengan kelompok seni bela diri. Sendirian dalam keluarga benar-benar tidak menguntungkan untuk mengumpulkan informasi dan sejenisnya. Namun, tepat ketika Murong Yu ingin pergi, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, senyum yang lebih cerah muncul di wajahnya. Karena pada saat itu, klonnya, Murong Long, akhirnya berhasil menembus siklus reinkarnasi dan muncul di Sui Yunsing. Dalam postur Murong Long, dia sedang mengolah kitab suci matahari penguasa matahari, dan kekuatannya berada pada titik terburuk, dan dia kemungkinan besar akan mencapai alam keberuntungan. Selain itu, Murong Long memiliki keuntungan yang jauh lebih baik daripada Dewa Murong Yu. Dia tidak membutuhkan kekuatan sebanyak Murong Yu untuk menerobos. Nafsu makannya, jauh lebih sedikit daripada Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Long sangat mungkin untuk datang dari belakang dan melampaui Murong Yu dalam satu gerakan. Namun, ini hanya baik untuk Murong Yu. Karena itu adalah klonnya. Senyummu menjijikkan. Gadis iblis itu tidak dapat melihat Murong Yu bahagia. Karena dia datang ke dunia Tianwu tidak hanya tidak mendapatkan Dewa Surga, tetapi juga hampir terbunuh, dan belum memulihkan kekuatannya sampai sekarang. Penyihir, bisakah aku bergabung dengan Sekte Taiyin? Murong Yu tiba-tiba bertanya ketika dia melihat gadis jahat itu. Tentu, gadis iblis itu menjawab tanpa berpikir. Jadi, jika kamu menerobos ke alam keberuntungan, apa posisimu di Sekte Taiyin? Murong Yu tiba-tiba berpikir. Pohon itu bagus untuk menikmati dingin, dan Murong Yu bermaksud untuk membantu gadis iblis itu menerobos ke alam keberuntungan, dan kemudian jika dia bergabung dengan Sekte Taiyin, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan lancar. Dengan dukungan, akan jauh lebih mudah untuk bertindak. Ini adalah pengalaman yang diperoleh Murong Yu selama bertahun-tahun. Dan gadis iblis itu berkata, hanya Sekte Taiyin mereka di tata surya yang dapat bersaing dengan Sekte Matahari. Murong Yu tidak tertarik dengan dominasi tata surya, yang ia minati hanyalah terus meningkatkan kekuatannya. Sekte Taiyin tepat baginya untuk bergabung. Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan curiga.
Bagaimana mungkin ia tidak mengerti mengapa Murong Yu tiba-tiba membantunya? Apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Taiyin? Bahkan jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Taiyin, Anda tidak perlu melakukan itu, bukan? Apakah anak ini sangat mengagumi gadis ini? Jadi dia ingin memenangkan hatiku. Jadi dia ingin merebut para dewa surga. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati gadis iblis itu. Setelah ide ini muncul, itu di luar kendali, dan gadis iblis itu dengan cepat mengidentifikasinya sebagai alasannya. Jika Murong Yu tahu apa yang dipikirkan gadis iblis itu, aku takut aku akan kesulitan tertawa, kan? Pertama-tama, aku tidak tahu di tangan siapa Tianwen Senteng berada. Kedua, bahkan jika aku tahu, bagaimana kau akan menerimanya? Orang-orang itu adalah eksistensi puncak alam semesta, dan aku bukan lawan, apalagi kau. Gadis iblis itu berkata dengan serius. Keraguan, meskipun kekuatan Murong Yu telah meningkat, masih ada celah dua alam besar dari alam Yuguang Puncak. Ini seperti celah antara manusia dan orang suci, di mana celah jurang tidak dapat dilintasi. Murong Yu melotot ke gadis iblis itu, aku tidak mengatakan bahwa aku dapat menangkapnya untukmu, tetapi aku hanya ingin mencobanya. Jika kau tidak mau, kita akan kembali ke Sekte Taiyin sekarang, dan aku akan melakukan apa yang kukatakan. Gadis iblis itu tersenyum, kalau begitu mari kita cari para dewa dan dewa. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, gadis iblis itu membawa Murong Yu dan segera meninggalkan penginapan. Di dunia Tianwu, para leluhur tingkat puncak alam semesta dapat mendominasi dunia, tetapi 6 sekte utama seperti Tianhaimen memiliki keberadaan setengah langkah di tingkat keberuntungan. Justru karena hubungan antara 6 leluhur setengah langkah di tingkat alam semesta inilah ke-6 sekte ini dapat mendominasi dunia Tianwu, menjadi penguasa sejati dunia Tianwu, dan bersama-sama menguasai dunia Tianwu. 6 kekuatan Tianhaimen, Suan Islandia, Gerbang Bipolar, Suan Wuke, Shenzong, dan dominasi dunia. Sekarang, kecuali rumah harta karun Gerbang Tianhai yang dievakuasi oleh Murong Yu, rumah harta karun lainnya tidak dipindahkan. Selain itu, meskipun itu adalah Tianhaimen, meskipun rumah harta karun telah dikosongkan, Murong Yu dan gadis iblis tidak yakin apakah Tianwen Senteng ada di tangan mereka. Bagaimanapun, itu mungkin telah disempurnakan menjadi pil atau ditelan oleh leluhur setengah langkah mereka. Tidak mungkin bagi Dewa Langit untuk menyempurnakan pil, karena setelah pil disempurnakan, ia akan kehilangan setidaknya 30% dari kekuatan obatnya. Hanya dengan menelannya secara langsung, kekuatan obatnya dapat dimaksimalkan. Leluhur dari 6 kekuatan utama ingin menerobos alam, tetapi hanya ada satu secara pribadi. Selain itu, bahkan setelah mereka mendapatkannya, mereka harus meninggalkan dunia Tianwu untuk pergi ke Yuanxing tingkat yang lebih tinggi untuk berlatih. Karena vitalitas langit dan bumi di dunia Tianwu tidak cukup untuk menghasilkan keberadaan alam keberuntungan. Gadis iblis itu menjelaskan dengan cemberut. Murong Yu menatap gadis iblis itu dengan ekspresi tak berdaya, bagaimana itu? Mari kita cari tahu dulu, lalu pergi dan berikan Dewa Langit. Bahkan jika 6 kekuatan utama mendapatkannya, akan membutuhkan waktu tertentu bagi mereka untuk memisahkan barang-barang mereka. Bagaimana cara bertanya? Kedua Murong Yu pertama-tama bertanya tentang kota tempat mereka berada. Penemuan pencurian Tianhaimen tidak menyebar. Faktanya, selain Murong Yu, si pembunuh, itu adalah orang-orang dari Tianhaimen. Bagaimana mereka bisa membocorkan kejadian ini? Bukankah itu akan membuat dunia menertawakan mereka? Bahkan jika mereka ingin memburu, mereka hanya dapat melacak secara rahasia. Dan selain dari kejadian ini, tidak ada berita tentang para dewa dan dewa. Namun, sebuah berita menarik perhatian Murong Yu dan mereka berdua. 1 bulan kemudian, 6 kekuatan utama akan bergabung untuk menyelidiki misteri ban emas. Sekarang kami merekrut orang-orang dengan cita-cita luhur dari seluruh dunia untuk menyelidiki misteri ban emas. Yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang yang direkrut oleh 6 kekuatan utama tidak membatasi kekuatan mereka. Baik itu leluhur alam semesta, pembangkit tenaga listrik di wilayah udara, atau bahkan pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi, mereka sangat diterima. Selama manfaat yang diperoleh di alam rahasia ban emas, 6 kekuatan utama tidak menginginkannya, itu semua adalah keuntungan pribadi. Setelah mengetahui berita ini, 2 karakter besar muncul di benak Murong Yu, umpan meriam. Sangat mustahil bagi ke-6 kekuatan untuk menjelajahi alam rahasia dan berbagi keuntungan dengan orang luar. Mereka tidak membutuhkan apapun selain umpan meriam. Atau, kekuatan orang-orang ini tidak terlalu bagus. Namun, masih banyak keuntungan ketika ada lebih banyak orang. Beberapa alam rahasia dan jedi dapat diisi dengan jumlah orang. Faktanya, masih banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang tahu bahwa ke-6 kekuatan yang direkrut adalah umpan meriam. Namun, masih banyak orang yang berbondong-bondong ke alam rahasia ban emas satu demi satu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Auzu.com bukankah banyak orang sepertiku? Bukankah masih ada leluhur dari 6 kekuatan alam semesta? Mereka makan daging, bisakah kita selalu makan sup? Yang terpenting adalah bahwa sebagai salah satu rahasia paling mengerikan di dunia Tianwu, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menembus alam rahasia ban emas. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk, yang berarti bahwa berbagai harta di dalamnya tidak pernah dikumpulkan, yang berarti ada banyak harta.
Hanya dengan perhatian seperti ini, sejumlah besar orang berbondong-bondong ke alam rahasia ban emas satu demi satu. Murong Yu menatap gadis iblis itu, gadis ajaib, apakah kamu yakin bahwa Dewa Langit dikumpulkan oleh 6 kekuatan utama? Bagaimana perasaanku bahwa Dewa Langit ada di alam rahasia rahim emas? Gadis iblis itu tersenyum malu-malu, aku tidak begitu jelas tentang ini. Aku hanya tahu bahwa dunia Tianwu meminta Dewa Langit suatu hari untuk muncul, dan kemudian langsung membunuh 6 kekuatan utama. Murong Yu ingin muntah darah. Penyihir ini terlalu hebat, bukan? Tidak menemukan apapun, membunuhnya begitu saja. Jika dia mengungkapkan identitasnya atau ditemani oleh alam keberuntungan yang kuat di sisinya, keenam kekuatan itu mungkin masih akan menyerah. Tetapi gadis iblis itu sendirian, bukankah dia mencarinya? Jadi Murong Yu menatap gadis iblis itu dengan jijik. Melihat gadis iblis itu semakin malu, pada akhirnya dia hanya memutar matanya berulang-ulang ke arah Murong Yu. Keberadaan alam rahasia ban emas bukanlah rahasia, dan sangat mudah untuk bola-balik tidak jauh di luar kota ban emas. Kota bayi emas adalah kota yang sangat makmur yang telah bangkit karena alam rahasia bayi emas. Meskipun alam rahasia ban emas itu mengerikan, ada banyak biksu yang datang ke sini setiap hari karena kekaguman. Dan selalu ada beberapa biksu yang tidak percaya pada kengerian alam rahasia janin emas, dan terus menjelajahi alam rahasia janin emas. Secara alami, tidak ada dari mereka yang keluar. Ini semakin memperkuat prestise mengerikan alam rahasia ban emas dan menarik lebih banyak orang untuk datang. Oleh karena itu, kota bayi emas tidak pernah kekurangan kemakmuran. Namun, sekarang lebih banyak yang mengalir ke kota ban emas. Ada serbuan orang, hampir meremas seluruh kota ban emas. Bahkan lebih banyak biksu hanya bisa tinggal di luar kota ban emas. Anda dapat memasuki alam rahasia ban emas kapan saja, tetapi tidak ada yang masuk sekarang. Menurut kata-kata dari 6 kekuatan utama, yaitu, tidak ada cukup orang yang kuat, dan tidak ada banyak kepastian untuk mengetahuinya. Murong Yu dan gadis iblis juga telah tiba di kota pranatal emas. Hanya saja ketika dia pertama kali datang ke kota bayi emas, gadis iblis itu sangat tertekan. Karena tidak ada tempat tinggal di sini. Mengenai hal ini, Murong Yu tidak peduli, dia tetap bisa memasuki Hetul Woshu. Setelah gadis iblis itu marah beberapa saat, dia hanya bisa memasuki Hetul Woshu. Tidak mungkin, awalnya Murong Yu tidak ingin dia memasuki Hetul Woshu. Namun pada akhirnya, dia takut dan membiarkannya masuk. Namun, dia membatasi sebagian area aktivitas untuk gadis iblis itu. Dia tidak ingin gadis iblis itu mengetahui kebenaran tentang Hetul Woshu. Langit berbintang yang tak berujung terlalu menakutkan. Ada banyak pria kuat yang bisa membunuh Murong Yu dengan satu napas, dan Murong Yu tidak ingin mati muda. Bagaimanapun, masih ada waktu sebulan lagi. Meskipun Murong Yu tidak ingin berbuat terlalu banyak, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mulai memurnikan Yuan Qi tingkat alam Yu Guang yang tersisa. Hanya ketika kekuatannya diperkuat, dia bisa memiliki kepastian yang lebih besar dalam garis keturunannya untuk merebut dewa-dewa surga atau harta karun lainnya. Namun nafsu makannya benar-benar mengerikan. Setelah puluhan artefak Yuan tingkat alam Yu Guang diturunkan, alamnya dapat ditingkatkan ke tahap kedua alam udara campuran. Kekuatannya meroket lagi, setidaknya 100 kali lipat dari sebelumnya. Namun, kekuatan ini benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam Yu Guang. Yang lemah tidak dapat menghentikan mereka dengan satu jari. Jika Murong Yu secara mandiri menghadapi pembangkit tenaga listrik alam Yu Guang, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bukannya Murong Yu terlalu lemah, tidak apa-apa untuk bertarung melintasi beberapa alam kecil dengan kekuatan Murong Yu saat ini. Hanya saja, di alam-alam ini, celah antara setiap alam kecil adalah celah jurang, apalagi celah antara alam besar. Kesenjangan kekuatan masih terlalu lambat. Murong Yu menggelengkan kepalanya, agak tidak puas dengan kecepatan peningkatannya. Namun, ketika dia muncul di depan gadis iblis itu, dia takut untuk melangkah mundur lagi dan lagi. Kamu, apakah kamu menerobos lagi? Bocah, apakah kamu menerobos lagi? Gadis iblis itu menunjuk ke arah Murong Yu, dan awalnya dia bahkan tidak bisa berbicara. Tidak mungkin, dia diremas oleh Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku tahu kecepatan terobosanku terlalu lambat, tetapi kamu tidak perlu membenciku begitu, kan? Pedesaan, lihat, kamu, gadis iblis itu secara alami memahami kalimat ini sebagai kegembiraan Murong Yu. Apakah kamu ingin menjadi begitu mengerikan? Gadis iblis itu menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, dengan keinginan untuk memompanya. Namun, sekarang dia tidak memiliki kekuatan, jika dia menghisap Murong Yu, dia pasti akan ditarik kembali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan gagasan untuk menarik Murong Yu. Setelah dia memulihkan kekuatannya, dia akan menarik Murong Yu lagi. Biarkan dia terus menderita. Namun, perasaan krisis yang kuat juga muncul di hati gadis iblis itu. Dia merasa bahwa jika dia terus melanjutkan dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk melampauinya. Tidak, kau harus segera memulihkan kekuatanmu, dan ingin membawanya untuk sementara waktu, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Gadis iblis itu menggertakkan giginya dalam hatinya. Penyihir, biarkan aku melihat apakah aku bisa membantumu memulihkan kekuatanmu. Kata Murong Yu,
lalu mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menekan gadis jahat itu ke bawah.